Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja praktik kami dengan judul Evaluasi Kinerja Klorin dan berdasarkan pengaruh arus amper terhadap kualitas klorin yang dihasilkan di PT PLN Nusantara Power UP Punagaya. Adapun nama saya Desvita Dewa Media dan rekan saya Azalea Amros. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada rekan saya Azalea Amros untuk menjelaskan pada slide pertama. Baik, latar belakang pada penelitian kami kali ini yaitu PLTU Punagaya menggunakan sistem chlorine plant untuk memproduksi larutan sodium hipoklorit melalui proses elektrolisis air laut, di mana larutan ini berfungsi sebagai desinfektan guna mencegah pertumbuhan organisme biologis di sistem pendingin, menjaga kelancaran sirkulasi air, serta meningkatkan efisiensi perpindahan panas di kondensor. Pengelolaan dan evaluasi chlorine plant secara tepat diperlukan agar dapat memproduksi dan dosis sodium hipoklorit tetap optimal, sehingga kinerja di sistem pendingin PLTU tetap terjaga efisiensi dan andal. Berdasarkan dari latar belakang tersebut, kami mengambil 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh variasi arus listrik terhadap konsentrasi klorin yang dihasilkan oleh chlorine plant. Yang kedua, bagaimana laju produksi klorin terhadap generator hipoklorit. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu bagaimana cara menentukan konsentrasi klorin yang digunakan di PLTU. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses pengolahan air di WTP, di mana air dari intake dipompa menuju tangki flokulan menggunakan seawater pump. Pada tangki flokulan ini terjadi 3 proses, yaitu koagulasi, flokulasi, dan sedimentasi, di mana pada proses koagulasi yaitu proses destabilisasi partikel koloid dengan menetralkan atau penambahan bahan kimia seperti sodium hipoklorit dan PaC. Kemudian proses flokulasi yaitu penggabungan partikel menjadi flok-flok gumpalan besar. Dan yang terakhir yaitu proses sedimentasi yaitu pengendapan padatan oleh gaya gravitasi. Selanjutnya air ini akan menuju tangki penyimpanan sementara yaitu tangki reservoir. Selanjutnya air akan dipompa menggunakan chemical raw water pump menuju tangki multimedia filter dan active carbon filter, di mana tangki multimedia filter ini berisi pasir kuarsa dan antrasit yang berfungsi untuk menghilangkan kekeruhan air, mengurangi kandungan partikel tersuspensi. Sedangkan tangki active carbon filter ini berisikan karbon yang berfungsi untuk menghilangkan bau, rasa tidak sedap, klorin, dan senyawa halogen lainnya. Selanjutnya, air akan dialirkan menuju cartridge filter, di mana pada alat ini berfungsi untuk menyaring air melalui media filter yang memiliki pori-pori kecil, sehingga partikel-partikel yang tidak diinginkan dapat terperangkap dan air yang dihasilkan menjadi lebih jernih dan bersih. Selanjutnya, air masuk ke primary RO dengan high pressure pump dan dibantu turbo changer, di mana pada primary RO ini berfungsi untuk mengikat garam sehingga konduktivitas air laut yang awalnya 50.000 turun menjadi 1.000. Dan primary RO ini juga berfungsi untuk mengurangi TDS dalam air. Selanjutnya, air yang memiliki konduktivitas yang masih tinggi, yaitu di atas 1.000, nantinya akan ditampung menuju tangki konsentrat, di mana air ini akan dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan klorin. Dan selanjutnya, air yang memiliki konduktivitas di bawah 1.000 akan ditampung ke raw water tank. Air yang tertampung di raw water tank ini selanjutnya akan melewati secondary RO lagi, yang dimana fungsinya sama seperti primary RO, yaitu mengikat kadar garam yang terkandung dalam air, yang dimana konduktivitasnya yang awalnya 1.000 menjadi 20. Kemudian air yang memiliki konduktivitas di atas 20 akan dimanfaatkan untuk kebutuhan
gunakan sehari-hari. Sedangkan air yang memiliki konduktivitas di bawah 20 nantinya akan ditampung ke intermediate water tank. Kemudian air akan dipompa menggunakan intermediate water pump menuju mixed bed, di mana pada mixed bed ini berfungsi untuk menghilangkan kandungan mineral yang ada dalam air dengan penambahan resin anion dan kation. Setelah itu air akan ditampung menuju tangki demi. Yaitu siklus uap di mana tangki demi ini dialihkan ke boiler, kemudian dipompa menggunakan kondensor extraction pump ke derator. Sebelum dipompa pada titik ini yaitu menghasilkan titik sampling kondensat uap atas, kemudian dialihkan ke derator melalui 4 heater, di mana 4 heater ini itu masih bertekanan rendah, kemudian dipompa lagi ke boiler drum. Sebelum itu menghasilkan titik injeksi yaitu derator outlet, kemudian diinjeksikan menggunakan amoniak dan hidrazin, kemudian dipompa menggunakan boiler drum, kemudian melewati heater, di mana heater ini menggunakan tekanan yang sangat, kemudian melewati ekonomizer, di mana di sini ekonomizer itu berfungsi sebagai pemanasan sebelum sampai ke boiler drum, yaitu diinjeksikan menggunakan injeksi cepat yang menghasilkan titik sampling boiler drum. Kemudian furnace, di mana furnace ini terjadi pembakaran ini menggunakan bahan bakar batu bara. Furnace ini akan ke HSA. Sebelum ke HSA itu sisa-sisa air yang itu kembali siklon, kemudian dipanaskan lagi di furnace menggunakan batu bara. Sampai di HSA akan dialihkan ke low pump superheat, di mana di sini uap air itu sudah berubah menjadi kering, kemudian menghasilkan injeksi superheated steam, kemudian dialihkan ke head turbine, kemudian ke low pressure turbine, di mana di sini akan dialihkan ke generator, di mana generator itu menghasilkan energi mekanik yang dapat menghasilkan listrik. Hasil sisa dari uap air akan kembali ke kondensor, di mana kondensor itu adalah pendingin. Di mana persiapan awal ini yaitu kami mengumpulkan apa-apa yang harus dilakukan di lapangan. Yang kedua, penentuan variasi arus, di mana di sini kami mengambil yaitu arus 1000 sampai 4000 dengan kelipatan 600. Yang ketiga, ada stabilisasi generator, di mana di sini kami itu memastikan apakah alat-alatnya sudah berfungsi dengan baik. Kemudian yang keempat adalah pengambilan sampel. Kami mengambil sampel dengan variasi yang telah ditentukan. Pun analisis data dan kesimpulan, di mana kami mengambil sampel klorin, kemudian dianalisis di laboratorium menggunakan reagen klorin free, kemudian dianalisis menggunakan spektrometer yang itu menghitung produksi klorin, di mana produksi klorin sama dengan konsentrasi klorin yang tersedia dikali 1255 dikali laju asin, di mana di sini 1255 itu merupakan densitas air asin. Yang kedua, menentukan konsentrasi klorin yang diinjeksikan, di mana flow injeksi naklo ke intake dikali konsentrasi naklo ke intake sama dengan flow kondensat water pump dikali konsentrasi naklo kondensat. Dilihat pada grafik yang ditampilkan, maka semakin tinggi arus listrik yang digunakan, maka semakin tinggi pula laju produksi
yang dihasilkan dan dapat dilihat pada grafiknya di mana plan A dan plan B itu mengalami kenaikan setiap arus listrik yang Pada digunakan. penelitian kami pada kali ini yaitu konsentrasi klorin yang digunakan di PLTU Punagaya meningkat seiring dengan bertambahnya arus listrik pada proses elektrolisis. Pada arus listrik dengan 1000 ampere, konsentrasi sodium hipoklorit yang dihasilkan sekitar 125 mg per liter dan meningkat hingga sekitar 700 mg per liter pada arus listrik 4000 ampere. Peningkatan ini menunjukkan bahwa semakin besar arus listrik yang diberikan, maka semakin tinggi kadar sodium hipoklorit atau klorin yang terbentuk. Dengan demikian, proses elektrolisis berjalan efektif dan sebanding dengan peningkatan arus, sehingga sistem chlorine plant bekerja secara efisien dalam menghasilkan sodium hipoklorit untuk diinjeksikan nantinya pada intake. Yang kedua yaitu laju produksi klorin meningkat seiring dengan bertambahnya arus listrik. Peningkatan yang terjadi ini menunjukkan bahwa kapasitas generator hipoklorit sangat dipengaruhi oleh arus listrik yang digunakan, karena semakin besar arus menghasilkan lebih banyak energi untuk memecah ion-ion klorida dalam air laut. Dan yang ketiga yaitu konsentrasi akhir yang diterima di intake merupakan hasil dilusi dari produk naklo generator. Oleh karena itu, konsentrasi ini dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama yaitu flow naklo continuous, yaitu laju aliran naklo pekat dari generator menuju titik injeksi. Dan yang kedua yaitu debit air umpan, yaitu jumlah total air laut yang ditarik. Yang kami sarankan yaitu disarankan untuk penggantian sel elektrolizer dan rectifier baru agar arus listrik pada proses elektrolisis dapat meningkat dan stabil, sehingga pembentukan sodium hipoklorit dapat lebih optimal. Selain itu, perlu dilakukan pemantauan rutin terhadap arus, tegangan, dan dosis injeksi naklo agar proses desinfeksi berjalan efektif tanpa menimbulkan korosi pada peralatan. Perawatan secara berkala pada sistem chlorine plant juga penting untuk menjaga efisiensi dan mencegah kerusakan pada komponen elektrolit. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.